Hai, jumpa lagi bersama saya Riana di Sharing Psikologi Yuk dalam channel Main Cerita. Pada episode kali ini, di episode ketiga nih, kita mau bahas tentang stimulasi apa saja sih yang cocok diberikan untuk anak di usia 0-3 bulan. Tentunya yang berkaitan dengan perkembangan psikologisnya ya. Tapi sebelum ke sana, saya tidak henti-hentinya mengingatkan untuk bantu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share agar kita bisa terus sharing hal-hal yang bermanfaat. Nah, di episode sebelumnya, kita kan sudah bahas nih tentang stimulasi yang bisa kita lakukan selama masa kehamilan agar bisa mengontrol emosi agar tidak berujung ke stres seperti itu atau ke beban pikiran. Tapi ternyata tantangan dalam memiliki anak tidak selesai pada masa kehamilan saja. Setelah anak lahir ke dunia, tantangannya bisa naik 1000 kali lipat. Wah, challenge-nya itu luar biasa ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ibaratkan kita baru saja menghadirkan sebuah kertas putih di dunia. Jadi apapun isi coretan di dalam kertas putih tersebut itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tentunya kita nggak mau dong salah memberikan coretan karena ketika kita sudah mencoret kertas putih tersebut, mau dihapus, diperbaiki lagi susah. Dimodifikasi masih bisa, tapi tetap harus berpegangan dengan pengetahuan dan juga pengalaman berbagi pengalaman dengan orang-orang yang mungkin sudah mengalaminya lebih dulu. Sebelumnya, perlu kita semua sadari bahwa komunikasi bayi pada usia 0-3 bulan itu hanya bisa menangis. Jadi apa-apa ya nangis kayak gitu, mau sakit nangis, mau makan nangis, nggak nyaman nangis, ketakutan nangis, seperti itu. Akan tetapi nih, karena komunikasi bayi sangat terbatas, yaitu hanya bisa menangis, itu adalah menjadi momen krusial bagi khususnya para ibu seperti itu, dalam menghadapi situasi yang baru bagi mereka, apalagi khususnya ibu-ibu baru ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya situasi ini tidak bisa ditangani dengan baik, ditakutkan para ibu yang belum terbiasa itu menjadi frustrasi dan akhirnya berujung kepada baby blues. Apa sih itu baby blues? Baby blues itu secara singkatnya atau secara jelasnya begini. Keadaan di mana seorang ibu itu merasa bahwa dia tidak ingin mengambil bayinya, merasa ingin jauh dari bayinya karena dia sendiri juga bingung dengan keadaan psikologis dia sendiri seperti apa. Nah, mungkin kita bisa membahas tentang baby blues di sharing yang lain, tapi di sini saya ingin memfokuskan sharing tentang perkembangan di usia 0-3 bulan seperti itu. Sebelum kita membahas tentang stimulasi yang bisa mendukung perkembangan psikologis bayi di usia 0-3 bulan, saya juga tidak lupa untuk mengingatkan bahwa perkembangan fisik bayi di usia ini itu mengalami fase yang sangat pesat sekali, baik secara fisik maupun mentalnya. Jadi kalau misalnya kita berpacu dengan standar dari KMS, Buku Kesehatan Ibu dan Anak sesuai standar orang Indonesia seperti itu ya, di usia 0-3 bulan, bayi itu punya standar untuk kenaikan berat badannya sebesar minimal 900 gram setiap 1 bulan. Bayangkan itu 900 gram setiap 1 bulan, sehingga itu yang harus kita kejar. Kenaikan berat badan ini menandakan bahwa asupan nutrisi yang diterima oleh si bayi pada masa itu cukup. Dan kalau misalnya asupan nutrisinya sudah cukup, maka itu bisa membantu untuk perkembangan keseluruhan dari badan si bayi itu dan termasuk organ-organ di dalamnya. Lalu, pada saat ini, bayi dari usia 0-3 bulan itu sedang pada masa yang mereka dalam proses memantapkan panca inderanya dan juga ingatannya terhadap orang tuanya sendiri. Jadi karena proses pemantapan panca indera nih dan ingatan tentang orang tuanya, di sini menjadi momen yang sangat penting bagi orang tua untuk memberikan kasih sayang yang sangat optimal di usia ini.
Sebenarnya, kasih sayang itu sepanjang masa ya, bukan hanya di sini saja yang perlu difokuskan, tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kasih sayang berupa tatapan yang lembut, penuh cinta, penuh perhatian, itu masa-masa yang harus kita bangun pada saat ini. Jadi jangan panik ketika anak sudah menangis, atau jangan ikut, marah, karena mereka memang bahasanya hanya menangis, seperti itu. Jadi stimulasinya adalah ketika kita berkomunikasi pada bayi di masa ini nih ya, seingat saya, usia 0 sampai 3 bulan, terutama di minggu-minggu awal kelahiran kan penglihatan bayi itu masih sedikit kabur gitu ya. Jadi dia hanya bisa melihat dengan jelas jika kita mendekatkan wajah kita beberapa senti, kalau nggak salah minimal 30 senti seperti itu, apa 40 senti. Jadi itu bisa kita lihat di artikel-artikel yang sudah banyak sekali ada di Google. Jadi pada masa ini, berkaitan dengan hal tersebut nih ya, ini tuh saling berkaitan. Orang tua bisa sering menggendong bayinya di sini. Jangan takut kalau bayi itu jadi manja kalau digendong di sini gitu ya. Justru pada saat ini, pada masa-masa ini, bayi yang ketika digendong itu kan jarak penggendong dengan bayi itu sudah pas. Sehingga bayi bisa melihat siapa nih orang yang paling sering dia ajak gitu. Di situ dia bisa mengenali orang tuanya. Lalu cara yang kedua misalnya bermain cilukba. Bayi akan belajar bahwa oh ternyata orang tua itu atau kita sebagai pengasuhnya kadang-kadang ada waktu di mana kita tidak bisa bersama si bayi. Sebenarnya makna permainan ini seperti itu sih. Kemudian stimulasi yang ketiga bisa kita taruh mainan-mainan gantung seperti itu agar bayi melihat, oh ada mainan-mainan. Dia tahu ada benda-benda lain yang bisa dia raih seperti itu. Lalu yang stimulasi keempat seperti yang saya bilang di awal tadi, jangan pernah membentak bayi ketika dia menangis, sepanik-paniknya kita. Ini pun juga menjadi tugas yang sangat berat bagi saya ketika saya menceritakan ini sebagai pengalaman ya. Karena ada saja keinginan untuk, ayo dong dek, kamu diam dong dek, seperti itu. Kita dihadapkan dengan kebingungan, apa sih ini maksud tangisannya apa gitu. Tapi menurut beberapa artikel yang saya baca, justru ketika bayi menangis dan kita mampu mengontrol emosi kita, itu akan menjadi momen perkembangan psikologis anak seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang lebih problem solve seperti itu, bisa mengatasi masalah, emosinya lebih terkontrol. Pokoknya perkembangan psikologisnya dia banyak ditentukan pada masa-masa ini. Sehingga orang tua harus benar-benar berhati-hati sekali ketika menenangkan bayi yang menangis. Lalu yang jadi pertanyaan, apa saja sih tugas perkembangan yang harus dicapai oleh bayi di usia 0-3 bulan? Kalau untuk urusan tugas perkembangan secara fisik dan kesehatan, itu sudah banyak sekali bertebaran sejenis kuesioner. Kalau misalnya para ibu yang menonton video ini punya buku kesehatan ibu dan anak, di sana juga sudah ada target capaian apa saja yang bisa dilakukan oleh bayi di usia 0-3 bulan. Sehingga pada video ini saya lebih banyak membahas tentang perkembangan psikisnya seperti itu. Dan perkembangan psikis yang maksimal kan belum bisa diukur nih di sini. Tapi untuk meminimalisir kejadian yang tidak mengenakan mungkin ke depannya berkaitan dengan perkembangan psikologis, kita harus belajarnya banyak di sini seperti itu. Dan saya tidak lelah untuk mengingatkan kepada siapapun yang menonton video ini, jika menemukan bayi, entah bayi kita, bayi saudara, atau siapapun itu, memiliki keterlambatan tumbuh kembang, terutama pada kenaikan berat badan, karena apalagi usia 0-3 bulan ya, itu yang sangat krusial sekali, tapi tidak bertambah berat badannya sesuai dengan standar, lebih baik segera periksakan ke tenaga kesehatan yang lebih ahli. Karena kita tidak tahu nih, apa sih yang menyebabkan kenaikan berat badan itu terhambat. Bukan berarti hanya karena bayi itu kurang makan. Siapa tahu penyerapan nutrisinya tidak maksimal di dalam tubuh.
Nah, itu kan kita tidak bisa cek dari luar dan kita harus melakukan cek secara komprehensif seperti itu. Baik, jadi sampai di sini sharing saya tentang stimulasi bagi bayi di usia 0 sampai 3 bulan yang bisa mendukung perkembangan psikologis anak ke depannya. Untuk video selanjutnya, kita akan bahas stimulasi untuk perkembangan psikologis anak di usia 3 sampai 6 bulan. Oke, jadi terima kasih untuk atensinya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.